ijazah dari Kak Fadil katanya digantung di mana gitu, ada di belakang, suruh juga gini aja dipakai, pakai dibalikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan sekarang duduk di majelis mencari ilmu sembari menunggu datangnya waktu Isya. Semoga ini semua dicatat dalam timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada waktunya nanti kita semua berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaatnya dan duduk bersanding bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih seputar rukun-rukun pernikahan. Pada minggu lalu sudah kita jelaskan 3 rukun. Ya, dari 5 rukun sudah 3 yang kita jelaskan. Yang sudah kita jelaskan adalah ijab qabul atau disebut dengan sigat. Yang kedua, rukun pernikahan adalah calon suami, calon mempelai laki-laki. Yang ketiga, calon mempelai perempuan, atau boleh dibalik ya. Dan yang keempat yang malam ini akan kita jelaskan, dan cukup panjang penjelasannya, seputar rukun yang keempat, yaitu kehadiran wali. Adanya wali dalam akad nikah.
Secara bahasa, wali diambil dari kata wilayah yang artinya cinta, sayang, menolong. Itu sebutnya wali. Yang mengurusi urusan itu sebut wali. Wali murid, wali kelas, wali. Ya. Dalam pandangan syar'i, dalam hukum fikihnya disebut dengan tanfidhul qawli 'alal ghairi wal isyrafu 'ala syu'unihi. Adalah wilayah itu, kewalian itu adalah menunaikan ungkapan atas nama orang lain. Jadi kalau bapak berkata-kata mengatasnamakan anak gadisnya, hanya disebut wali. Wal isyraf ala syu'unihi, dan mengurusi segala urusan-urusan yang menjadi wilayah kewaliannya. Wali kota itu artinya apa? Yang ngurusin kota. Wali murid yang ngurusin murid. Wali kelas yang ngurusin kelas. Wali nikah yang ngurusi pernikahan. Jadi wali itu dia yang berkata-kata mengatasnamakan orang dan mengurusi segala urusan orang tersebut. Wali yatim begitu juga. Lalu apa hikmah dirukunkannya wali? Kenapa harus ada wali? Wal hikmatu min masyru'iyyatil wilayati 'ala as-sigharil wal qasirin. Innama hiya ri'ayatu masalihihim hatta la tadhi'a hadran. Yani wali yatim misalnya, tujuannya adalah kenapa dia dipercaya mengurusi hartanya anak yatim. Ini karena kalau anak yatim yang ngurus dewek, belum balik, belum tahu mana yang maslahat, mana yang tidak, maka harta yang dimilikinya akan sia-sia. Bahkan banyak yang tidak manfaat. Makanya butuh wali. Bayangkan kalau ada anak umur 4 tahun dapat warisan 10 miliar. Tidak ada yang ngurusin. Nah, 10 miliar peganglah kamu. Kalau dia njuk ke preman, dia njuk untuk tidak tahu. Sehingga butuh kehadiran seorang wali yang mengurusi kemaslahatan dia. Kalau ada zakat, dia yang bayarin zakatnya. Kalau untuk makan, dia bisa belikan sesuai kebutuhannya. Kalau dia butuh sekolah, dialokasikan untuk biaya sekolah, dan seterusnya. Adapun dalam pernikahan, disebutkan, la budda fi tazwijil mar'ati balighatan kanat aw saghirah, sayyiban kanat aw bikran min waliyin yali 'aqda zawajiha. Wajib dalam pernikahan seorang perempuan, baik perempuan itu baligh atau belum baligh, janda atau gadis, wajib adanya wali yang mengurusi akad pernikahannya. Fala yajuzu limra'atin tuzawwiju aw tuzawwaju aw tuzawwiju nafsaha. Dilarang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain. Gak boleh. Ya, makanya nauzubillah, misal ada anak hasil zina, kan tidak boleh. Walinya siapa kalau kalau anak zina? Walinya ibunya. Nisbatnya itu nasabnya ke ibu. Bapaknya tidak berhak mendapatkan nasab. Berdasarkan sabda Nabi, al-waladu lil firash. Walaupun bapak yang nauzubillah menghamilinya ini menjadi suaminya berikutnya, menikahi wanita yang dihamilinya itu, tetap tidak sah bapak itu menjadi walinya. Tapi nasabnya ke siapa? Nasabnya ke ibu. Lalu apakah ibu yang jadi wali? Tidak juga. Karena wali harus laki-laki.
Maka saat itu yang jadi walinya adalah wali hakim. Jadi wali hakim. Dalilnya mana Ustadz? Banyak sekali dalil yang mewajibkan kehadiran wali. Namun sebelum Ustadz sebutkan dalilnya, hikmah keberadaan wali dalam pernikahan. Tadi kan wali secara umum. Sekarang kalau wali dalam pernikahan, annahu la yaliqu bimahasinil adat dukhulul mar'ati fi mubasharati 'aqdi zawj. Karena secara naluri tidak pantas melihat anak gadis menikahkan dirinya sendiri. Tidak elok melihat wanita datang ke calon suami, yuk nikah sama saya yang jadi walinya sendiri. Kan enggak. Secara adat istiadat, secara naluri manusia enggak pantas ya seorang wanita menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain. Adapun dalil diantaranya surat Al-Baqarah ayat 232. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhun فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Wahai para suami, kata Allah, jika kalian mencerai istri-istri kalian, kemudian istri itu sudah menunggu masa iddahnya, sudah selesai, maka wahai para wali, jangan kau halangi wanita itu untuk rujuk dengan suaminya atau nikah dengan laki-laki lain. Dari ayat ini bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang lebih tegas dari ayat ini dalam mensyariatkan adanya wali dalam nikah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kata Allah tadi kan, kalau ada perempuan dicerai suaminya, masa iddahnya habis. Wahai bapak-bapak, para wali, jangan menghalangi dia untuk nikah. Berarti bapak itu maknanya apa? Kalau dia punya hak untuk melarang, berarti dia punya hak untuk menikahkan. Ketika kata Allah jangan larang, artinya maka dari itu nikahkanlah anak gadismu atau anakmu yang baru dicerai itu ya kepada laki-laki yang dia suka, laki-laki yang saling mencintai, saling cocok misalnya. Diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah, tidak sah nikah tanpa wali. Wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Berarti wajib harus ada wali. Tapi kalau maksa Ustaz, ada perempuan atau pasangan suami istri menikah tanpa wali, kabur, mungkin bapaknya tidak setuju, kabur dia, nikah berdua sana tanpa kehadiran wali. Apa yang terjadi? Nikahnya batal, dan wajib dicerai, dan hubungannya dianggap zina, anaknya tidak sah. Jadi kalau ada laki perempuan na'udzubillah nikah tanpa wali, ya nikah tanpa wali, kemudian berhubungan badan, itu wajib dicerai. Kalau sudah sempat hubungan badan, meski dicerai, yang lakinya tetap bayar mahar. Maharnya mahar misil namanya, mahar yang biasa standar orang kampung tersebut, dan wajib dicerai.
nasab anaknya tidak sah, dan itu hubungannya dianggap zina. Lah berarti kalau zina dirajam dong Ustaz. Kan konsekuensinya begitu. Kalau zina kemudian diadukan ke hakim, ke pengadilan, dan terbukti, maka dirajam. Apakah orang ini dirajam? Tidak. Meski zina, tapi tidak dirajam. Kenapa? Ada syubhat. Dalam ilmu hukum pidana Islam, ada kaidah hukum pidana Islam itu al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukum hudud, rajam, potong tangan, itu bisa dibatalkan kalau ada syubhat. Syubhat itu ada alasan yang membuat hakim tidak menjatuhkan hukuman. Dalam hal ini adalah disebut dengan syubhatul madhab. Jadi syubhat itu macamnya banyak ya. Salah satunya syubhatul madhab. Apa itu syubhatul madhab? Adanya madhab dari 4 mazhab itu yang membolehkan nikah tanpa wali, yaitu madhab Hanafi. Dalam madhab beliau sah nikah, dan hakim membatalkan hukum rajam mempertimbangkan pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, itu namanya syubhatul madhab. Ya. Baik. Berarti bebas dong Ustaz. Ya kalau diadukan ke pengadilan tidak dirajam tapi dihukum ta'zir namanya. Dipenjara, dijera dengan hukuman-hukuman yang lain. Ya, yang membuat jera orang tersebut untuk tidak mengulanginya lagi. Baik. Itu sekilas tentang hikmah dan dalil daripada kewajiban adanya wali. Lalu siapa saja Ustadz yang berhak menjadi wali? Ustadz sebutkan secara urutan, dan ini tidak boleh melangkahi selama yang lebih dekat masih ada dan masih bisa untuk menjadi wali dan mau menjadi wali. Orang yang paling berhak yang pertama bapak kandung. Bapak nggak ada, pindah ke kakek dari jalur bapak, artinya bapaknya bapak. Jika kakeknya tidak ada, pindah ke saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Jika tidak ada, pindah ke saudara laki-laki sebapak. Tahu makna saudara laki-laki sebapak? Bapaknya punya istri duo. Dari istri pertama ada anak gadis perempuan. Dari istri kedua ada anak lanang. Anak lanang dari istri kedua ini sama anak betina dari istri pertama, itu namanya saudara sebapak. Karena yang menyatukan mereka bapak. Ibunya pisah, kayak beda. Nah ini kakak atau adik dari istri keduanya tadi boleh, bukan boleh, bahkan menjadi wali. Ya, kalau tidak ada bapak, tidak ada kakek dari bapak, tidak ada saudara kandung, maka pindahlah ke saudara laki-laki sebapak. Kalau nggak ada, ke anak kandung laki-laki dari saudara kandung, ke anak dari saudara kandung, anak laki dari saudara kandung. Berarti siapa punya perempuan itu? Ponaan. Ponaan itu bisa jadi wali. Tidak ada juga pindah ke anak laki-laki dari saudara sebapak. Ponaan juga. Mamang nanti urutannya. Kadang-kadang langsung melompat ke mamang karena dianggap paling tua. Tapi urutan kewalian tidak begitu. Tidak ada anak kandung laki-laki dari saudara sebapak tadi, barulah ke mamang kandung, paman, uak,
boleh. Kandung. Tidak ada, baru pindah ke paman, uwa, sebapak. Artinya sama bapak perempuan, mereka saudara sebapak. Saudara sebapak. Arti kakeknya punya istri dua. Punya istri dua. Punya anak, bapaknya betino tadi yang mau menikah. Bapaknya udah meninggal duluan, misalnya. Kakek ini punya istri kedua, nenek, punya anak lanang. Itu namanya saudara bapak sebapak. Ini paman sebapak, uwa sebapak namanya. Agak ini. Kalau tidak ada, baru ke anak paman kandung. Paman atau uwa ya. Berarti siapa punya betino? Sepupu. Sepupu itu bisa jadi wali. Itu tidak ada ke anak dari paman sebapak. Siapanya betino berarti? Sama sepupu. Nah ini yang kemarin sempat sekilas Ustadz jelaskan. Kan di awal-awal penjelasan Ustadz dulu dinyatakan sepupu boleh nikah sama sepupu. Sepupuan tuh boleh nikah. Gitu ya. Walaupun Ustadz paham ada sebagian daerah mengatakan nggak boleh. Karena nanti dia satu wali. Satu wali itu maksudnya gimana kalau seperempuan ini menikah sama sepupu, walinya bapaknya laki. Jadi bapaknya laki, jadi walinya perempuan. Kan itu namanya sewali ya. Itu yang dalam pikiran sebagian orang tidak mungkin. Kami katakan lebih daripada itu. Sekarang sepupunya jadi calon suami, di waktu yang sama dia wali. Dia calon suami. Dia walinya, wali calon istrinya. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Bayangkan. Jangan dibayangkan lah. Tidak usah ragu maksudnya itu. Tidak usah ragu. Itu boleh. Dan jarang terjadi biasanya. Kecuali kena tsunami galau. Bisa tinggal dia berdua. Paham Tom? Ini urutannya persis dalam ilmu waris. Ilmu waris begitu. Orang yang dapat sisa itu, ya setelah anak, cucung, bapak, kakek, nggak ada saudara kandung, saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak. Urutannya itu sama. Baik. Anak kandung boleh nggak Ustadz? Nggak boleh. Cucung apalagi. Ya. Berarti urutannya hanya tadi ya, bapak, kakek, saudara kandung, ya, saudara kandung perempuan tadi yang mau nikah, kemudian saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, baru pindah ke paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak. Kate galau Ustaz. Kau abai. Baik. Sekarang itu orang-orang yang direkomendasikan menjadi wali, tapi tidak semuanya boleh kalau tidak memenuhi syarat berikut. Jadi harus memenuhi syarat. Yang pertama Islam. Syarat wali itu Islam. Maaf ngomong, naudzubillah, ada anak betino gadis jadi mu'allaf, mu'allafah perempuan nak nikah, apakah bapaknya yang jadi wali? Enggak, tidak sah. Cari keluarganya yang Islam dulu, enggak ada wali hakim. Kenapa Ustaz?
Allah berfirman, "Wa yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak pernah izinkan bagi orang-orang kafir menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Tidak akan beri kesempatan bagi orang-orang kafir menjadi pengurus dan wilayah dari orang-orang beriman. Yang berikutnya, ini yang mungkin perlu dijelaskan dengan hati-hati sekali. Apa itu? Syarat wali itu adalah apa? Adalah itu tidak fasik. Tidak fasik. Apa syarat orang disebut adalah itu, Ustaz? Tidak fasik. Perhatikan Bapak Ibu. Adam irtikabil kaba'ir minadz-dzunub wa adamul israri 'ala as-saghair. Jadi disebut orang itu adil. Ini adil bukan adil hakim ya. Adil itu maksudnya tidak fasik. Dia tidak fasik atau dia disebut fasik alias tidak adil kalau melakukan dosa besar, ya, melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi sering. Kalau ada orang melakukan dosa besar, maka dia fasik. Nah, kalau fasik tidak bisa jadi wali. Ini yang jadi polemik. Apa itu? Banyak orang tua enggak sholat, Pak. Enggak sholat 5 waktu, jadi wali. Anaknya sebetulnya enggak sah. Sebetulnya kalau ngikut pendapat ini, syaratnya wali itu tidak fasik. Orang yang enggak sholat fasik. Orang yang minum khamr fasik. Orang yang joget dengan biduan fasik. Kalau ada bapak yang begitu jadi wali, sebetulnya enggak sah. Termasuk jadi saksi. Banyak di Indonesia ini banyak. Nah, karena banyak inilah para ulama coba mempertimbangkan lagi. Kaknya syarat ini enggak usahlah. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada pendapat kedua. Dan itu sejalan dengan pendapat mayoritas. Membolehkan orang tua fasik jadi wali buat anak kandungnya. Boleh. Sah. Dan ini yang diadopsi menjadi hukum positif kita. Kita di Indonesia ini ada pengadilan agama. Pengadilan agama, hakim itu punya rujukan. Rujukannya bukan buku fikih lagi. Rujukannya namanya Kompilasi Hukum Islam, KHI. Dalam KHI tidak mensyaratkan adalah untuk menjadi wali. Makanya sah galau di Indonesia ini. Padahal bapaknya tidak sholat. Kenapa Ustaz? Para ulama mempertimbangkan kalau disyaratkan itu tidak ada yang sah, banyak yang tidak sah, apalagi di zaman ini. Disebutkan di sini, li'anna ishtiratal adalah qad yuaddi ila harajin kabir liqillatil udul. Karena mensyaratkan adalah akan menyebabkan malapetaka yang sangat besar, kesulitan yang sangat rumit. Karena dikitnya orang yang adil. Bapak gawe sibuk nyari nafkah buat anak sampai tidak sholat. Fasik nggak itu? Fasik. Ya. Tetapi ya sudah, kata beliau, wala siyama fi hadhil ayyam, apalagi di hari-hari ini, di zaman akhir zaman ini. Ya. Walam yu'raf annal fasaqah kanu yumna'una min tazwiji banatihim fi ayyi asrin minal usur. Sudah. Artinya kesimpulannya boleh. Dikiaskan dengan waris. Dikiaskan dengan apa, Pak? Waris. Apa itu maksudnya? Kalau ada anak yang 5 misalnya, bapaknya meninggal, yang 3 soleh, yang 3 penjahat, yang 2 penjahat. Yang penjahat ini dapat waris nggak, Pak? Dapat walaupun fasik.
Dapat walaupun dia jahat, hak dia. Nah, disamakan dengan itu, maka boleh wali meski dia fasik. Ya. Kira-kira jelas Pak? Jadi meski secara prinsipnya sebetulnya disyaratkan adalah, dan itu berdasarkan hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin mursyid, kata Imam, dan ini riwayatnya Imam Syafi'i, kata beliau, al murad bil mursyid fil hadis al adl, tidak sah nikah tanpa wali yang adil. Itu hadis. Tapi tadi pertimbangan ulama melihat dunia ini sudah banyak diisi orang nggak sholat, dan itu sebetulnya fasik. Mau mana lagi? Nah, itulah bentuknya. Dikit yang tidak terjerumus pada keharaman hari ini, sehingga ya sudah, pemerintah pun tidak mensyaratkan itu dalam KHI-nya, dalam kompilasi hukum Islam. Yang berikutnya baligh. Ya, kalau saudara kandungnya laki-laki tapi masih 6 tahun, tidak bisa jadi wali, meski dia masuk dalam list para wali tadi, tapi tidak bisa karena dia belum Yang berikutnya berakal, fala wilayata limajnunin, wong gila tidak bisa jadi wali. Ya, maaf ngomong, na'udzubillah, ayah kandungnya punya kelainan misalnya, stres dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa jadi wali, tidak sah. Yang berikutnya as-salamatu minal afatil mukhillati bin nazar. Orang tersebut harus terbebas dari penyakit yang menyebabkan daya pikirnya berkurang. Harus terbebas dari penyakit yang mengurangi daya pikirnya. Misalnya punya bapak tapi umur udah 90 tahun. Nama anaknya kadang ingat kadang lupa. Siapa yang nak nikah? Anak bapak yang bungsu, yang siapa? Nah sudah, jangan jadi wali. Walaupun dia bapak kan do. Ya. Atau dalam posisi koma sama, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, alla yakuna mahjuran alaihi bisafah. Ini tidak boleh orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang ditahan, tidak boleh, ya, maaf ngomong, menggunakan uangnya sendiri saja nggak boleh. Kenapa? Dikenal sangat boros, dikenal nggak kontrol dalam segala hal, karena ada kurang dalam pikirannya. Itu pun tidak boleh. Ya. Yang berikutnya, an yakuna halalan. Apa maksudnya? Tidak dalam kondisi muhrim, umrah atau haji. Bapaknya ngajak keluarga berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah umrah, masih dalam pakaian ihram, belum tahallul, belum halal, dia nikahkan anak gadisnya, maka nikahnya tidak sah, karena dia tidak boleh menjadi wali. Sampai sini kira-kira jelas? Kemudian idza faqadat hadhihi asy-syurut allati dzukirat fi waliyyin qaribin minal awliya intaqala haqqul wilayati ila al-waliyyi alladhi yalih mimman tawaffarat fihi syurutul wilayati kamilatan illa al-muhrim fa innahu la tantaqil wilayatu anhu ila al-ab'ad minhu li'anna al-ihram la yaslubul wilayah libaqa'ir rusydi wan nazar
wa innama yamna'un nikah yamna'un nikah wa yumna'un nikah walakin yantaqil haqqut tazwij ila sultan 'inda ihram al-waliyil qarib. Sudah tadi syarat-syaratnya sudah selesai semua. Ada berapa tadi? Ada 6. Ya. Syarat wali ada 6. Muslim, Islam, adalah, ya, adil, kemudian berakal, baligh, tidak punya penyakit yang mengurangi pikiran, ya, analisanya. Yang keenam tadi tidak dalam kondisi ihram, itu ya, betul. Perhatikan, kalau satu syarat saja dari 6 syarat di atas kecuali yang ihram, yang 5 saja, satu saja nggak ada pada wali yang dekat, maka secara otomatis pindah ke wali berikutnya. Urutan tadi, misal bapaknya ada, tapi bapaknya udah 95 tahun. Terus mikir itu udah, aduh, enggak bisa lagi. Kadang sadar, kadang idok, kadang mikir, kadang tidak, misalnya. Sudah, berarti tidak memenuhi syarat sebagai seorang. Nah, hak walinya pindah ke siapa? Ke yang setelahnya. Setelah bapak siapa tadi? Kakek. Kalau kakeknya tidak ada, pindah ke saudara kandung. Ada saudara kandung tapi masih 4 tahun, pindah ke saudara sebapak. Ada saudara sebapak misalnya, sama umurnya 4 tahun, ya, pindah ke anak saudara sekandung. Loh, tadi kan 4 tahun, masa punya anak? Enggak, bapaknya yang kakaknya lagi udah meninggal. Dia ada umurnya udah 20 tahun, dialah yang jadi wali. Kecuali yang ihram. Kalau ada wali bapak, wali qarib namanya, wali yang dekat, dalam kondisi muhrim, kan nggak bisa dia menjadi wali. Apakah pindah ke yang jauh? Enggak, otomatis langsung pindah ke hakim, langsung ke wali hakim. Kenapa Ustaz? Karena orang yang ihram tadi memenuhi semua syarat, berakal, baligh, muslim, tidak, semuanya ada. Hak kewilayahannya tidak hilang, cuma dia dilarang untuk menikahkan anaknya karena posisinya masih dalam kondisi ihram. Akhirnya pindahlah dia ke wali hakim.